Dalam komunitas kecil atau besar ada banyak pribadi yang tentunya punya pemikiran sendiri-sendiri yang datang dari berbagai latar belakang yang beragam. Bagaimanakah yang berbeda-beda ini dapat bersatu dalam satu komunitas? Ternyata oleh firman Tuhan dengan pengalaman jemaat Korintus, semua persoalan perbedaan, kesenjangan dapat dipersatukan oleh kekuatan kasih. Komunikasi yang selalu boleh menjembatani perbedaan ternyata sangat tepat bila dihidup dengan kasih yang dikembangkan dalam diri setiap orang. Kasih yang memberi kesempatan bagi yang berpendidikan tidak menonjolkan pengetahuannya, yang sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sedangkan yang masih kurang dalam pendidikan atau pengetahuan boleh belajar sehingga semakin dewasa dalam perjalanan hidupnya. Selamat hari Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih, mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1-13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Di dalam interaksi dengan sesama, bila mana kasih didahulukan dalam hubungan tersebut, maka hal yang tidak dipahami akan boleh diselesaikan dengan baik. Sebagaimana hubungan dunia ini dengan surga sudah terjalin kembali setelah diperbaiki oleh Allah dengan kasih-Nya yang sungguh amat besar di dalam diri Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan salah satu polemik di jemaat Korintus tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Apakah masih boleh dimakan atau tidak? Memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala menjadi perdebatan di dalam jemaat. Sebagian jemaat yang kuat sudah mengerti dengan benar pemahaman bahwa Allah tidak mempunyai kuasa, sehingga memakan makanan di kuil tidak perlu dipermasalahkan. Lalu jemaat yang baru percaya, yang masih lemah, masih memahami bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh. Dan kalau ada yang melakukan hal demikian, perbuatan tersebut melemahkan imannya.
sebab sepertinya ikut terbawa kepada pengalamannya ketika sebagai penyembah berhala. Untuk menjembatani ini, disinilah panggilan kasih untuk lebih dewasa iman. Boleh menahan diri tidak memakan makanan tersebut, sebab dengan itu sesama Kristen tidak memundurkan imannya, sampai mereka boleh matang dalam perjalanan iman. Memang bila mengandalkan pengetahuan, boleh jatuh ke dalam kesombongan, namun menghidupi kasih, maka pasti akan selalu membangun persekutuan. Memang benar bahwa tidak ada kekuatan berhala, sehingga makanan yang dipersembahkan kepadanya tidak masalah untuk dimakan. Namun bila hal itu menjadi masalah bagi orang yang imannya masih menuju dewasa, ketika mereka yang berpengetahuan menikmati makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan yang lemah imannya memperhatikan, tentunya hal itu akan menjadi batu sandungan baginya. Dia akan jatuh ke dalam dosa. Namun mereka yang berpengetahuan bertanggung jawab akan perbuatannya kepada yang lemah imannya, juga kepada Kristus. Ketika kita mau makan, mengatakan ini, melakukan itu, yang pertama dan terutama melihat apa firman Tuhan, namun juga melihat bagaimana dampaknya bagi sesama. Tidak baiklah dalam persekutuan katakan, suka-suka aku dong. Baiklah, setiap orang jangan sampai menjadi batu sandungan bagi siapapun sesama satu persekutuan. Rasul berkata, kalau makanan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka lebih baiklah makanan itu tidak lagi saya makan. Inilah kasih mengorbankan keinginan demi orang lain. Istilah seorang yang tidak makan sambal untuk menjaga kesehatan. Dia katakan, tanpa sambal saya yakinkan pikiran saya bahwa makanan masih tetap nikmat, dan benar nikmat makanannya. Demikian juga demi tidak menjadi batu sandungan, bersedia melepaskan hak, tidak makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Setiap ayah yang baik menjadi teladan, tidak merokok di hadapan anak-anaknya, supaya mereka tidak seperti dirinya yang sudah menjadi perokok berat. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Begitulah semua yang berpengetahuan dan yang lemah dikasihi Tuhan. Maka perbedaan yang sering menjadi kesenjangan di antara kedua kelompok ini boleh dipersatukan oleh kasih Allah. Rela tidak menjadi batu sandungan bagi sesama manusia yang telah ditebus Kristus. Orang lemah jangan sampai binasa karena pengetahuan kita yang tanpa kasih. Sebab bila demikian, kita juga pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami terima pada saat ini. Biarlah kami saling mengasihi yang satu dengan yang lain, sehingga perbedaan tidak merusak persekutuan kami. Sertai kami Tuhan di dalam kehidupan ini untuk selalu mengikuti kehendak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.